Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqawwiril laili 'alan nahar, tazkiratan lizawil qulubi wal absar, wa tabsiratan lizawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim wal raufur rahim, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-hadi ila siratal mustaqim. Wa salawatullahi wa salamu ala hadha an-nabiyil karim, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa kita awali terlebih dahulu dengan tilawatil Quran Al-Karim. Tafadhal. Sekarang surat Sad, masih surat Sad. Az-Zumar ya. Surah Az-Zumar. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية نقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم إلى ذكر الله إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يضلل الله فما له من هاد. من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلاما لرجل هل يستويان مثلا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلاما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. Barakallahu fikum. Kita kembali ke surat An-Nisa. Ayat yang berapa? Sekarang 87-88 ya. Baik, kita tengok sejenak yang ke-87 ya. Surah An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi. Wa man asdaqu minallahi haditha. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. Khotbah Imam rahimani wa rahimakumullah, pada ayat yang ke-87 berisi tentang dianjurkan anjuran Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa az-zikr li yaumi al-ma'ad, senantiasa ingat kepada hari kiamat. Jadi kesimpulan yang sudah kita sampaikan pada ayat ke-87 yang pertama bahwa ayat ini menjelaskan tentang wahdaniyatullahi subhanahu wa ta'ala, tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu la ilaha illahu, Allah yang tidak ada ilah yang patut disembah melainkan Dia. Sungguh yang kedua adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan manusia dan akan mengumpulkan nanti di padang mahsyar. Masing-masing akan dihisab, masing-masing akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang hisabnya ringan, ada yang hisabnya berat, tergantung amal yang dilakukan di dunia ini. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali dihisab nanti adalah salat. Kalau salatnya benar, insyaallah amalan-amalan yang lain pun akan ringan hisabnya.
Tapi kalau sholatnya tidak benar, maka akan berat, mungkin lama hisabnya. Al-liqa' ma Allah subhanahu wa ta'ala haqqun. Jadi pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala adalah hak. Jadi jangan sampai ada keraguan-raguan di dalam diri kita bahwa kita nanti akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. La raiba fih, tidak ada keraguan-raguan. Kemudian yang terakhir yang kita sampaikan bahwa fa inna Allah subhanahu wa ta'ala asdaqul qailin. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang paling benar perkataannya. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengingkari janjinya. Demikian juga perkataan kalamullah haqq. Apa yang difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim itulah hak semuanya. Sebagaimana dalam firman-Nya, innallaha yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa seseorang selain dosa syirik yang dibawa mati. Ini hak bagi siapa saja yang dikehendakinya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah nasib satu kaum sehingga dia berusaha untuk merubahnya. Sekali lagi ayat ini banyak yang memahami keliru. Ada yang mengatakan kalau begitu apa fungsi daripada takdir itu? Sekali lagi, takdir Allah subhanahu wa ta'ala merupakan satu misteri. Tidak ada satupun yang mengetahui dia ditakdirkan menjadi apa. Hari ini dia berusaha apa, itu tidak ada satupun yang bisa mengetahui dengan pasti. Karena itu kita disuruh wa qul i'malu. Kalau yang tadi di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, kalau yang sekarang ini wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, surat At-Taubah ayat 105. Kita ini disuruh berusaha terus. Allah akan melihat usaha kita, Allah akan melihat amal kita, Allah akan memberikan amalan kita. Demikian juga Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Dari hasil usaha yang kita lakukan, ya ternyata sampai di situ, ya. Itulah takdir, ya. Jadi kita ini disuruh untuk senantiasa berusaha terus untuk meningkatkan, mengupgrade diri kita semuanya agar semakin hari semakin baik kualitas ibadah kita, semakin hari semakin berubah perilaku kita menuju kepada yang lebih baik. Nah, sehingga al-a'malu bi khawatimiha. Jadi amalan-amalan itu nanti akan dihitung di akhir. Hal yalqallaha bi husnil khatimah atau hal yalqallaha bi su'il khatimah, wa na'udzubillahi min dzalik. Apakah dia akan mengakhiri hidupnya di dunia ini dengan husnul khatimah atau sebaliknya su'ul khatimah, na'udzubillahi min dzalik. Kita semuanya tidak pernah sama sekali berharap bahwa kita mengakhiri hidup ini dengan keadaan su'ul khatimah. Kita menginginkan semuanya senantiasa berdoa wa tawaffana ma'al abrar. Jadi kita senantiasa mohon kepada Allah supaya kita ini diwafatkan dalam keadaan Islam dan bersama orang-orang yang baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Itu mungkin sekilas tambahan tentang ayat yang ke-87 dalam surat An-Nisa. Sekarang ke-88. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fama lakum fil munafiqin. Kenapa kalian, atau ada apa kalian dengan orang-orang munafik? Fi'atain. Kalian terpecah menjadi dua. Kalian itu
terbagi menjadi dua golongan. Wallahu arkasahum bima kasabu. Ya, padahal mereka ini, orang-orang munafik ini tadi diberikan suatu stempel jadi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka ini adalah telah berbalik ke belakang. Apa maksudnya telah berbalik ke belakang? Ayat ini dijelaskan oleh Imam Muslim dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini siapa, Pak? Siapa Zaid bin Thabit? Hah? Penulis apa? Benar. Katanya anak angkatnya Rasulullah. Anak angkatnya Rasulullah namanya Zaid bin Harisah. Nanti Zaid ini melahirkan, Zaid bin Harisah ini melahirkan Usamah. Usamah ini panglima termuda, 16 tahun, bawa pasukan 300 orang. 16 tahun itu kelas berapa sekarang? SMA ya? SMA kelas berapa? Wahyu umurnya berapa sekarang? 22 ya? Usama dulu masih SMA sudah bawa pasukan 300 orang. Betul-betul matang. Jadi para sahabat-sahabat ini betul-betul matang di bawah asuhan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Jadi kepercayaan Rasulullah kepada para sahabat-sahabat ini luar biasa. Jadi jarang yang menjadi panglima itu di atas 50 tahun kecuali Rasulullah ya. Jadi yang jadi panglima yang masih semuda-muda Pak. Karena masih kesit, memiliki fisik yang kuat ya. Ketika juga masih memiliki ide-ide yang cemerlang. Sebenarnya juga yang memimpin bangsa itu adalah yang di bawah 50 ya. Masa-masa produktif. Jadi pemimpin itu harus yang masih yang muda. Kalau sudah sekian itu ya bantu dengan doa-doa lah. Karena disebutkan bahwa hikmatus syuyukh. Jadi hamasatus syabab wa hikmatus syuyukh. Semangatnya para pemuda-pemuda ini harus diiringi dengan doa-doa para masyayikh, orang-orang yang sudah tua. Karena bagaimanapun orang-orang yang sudah tua gitu ya, itu biasanya ibadahnya terfokus lebih khusyuk ini. Jadi ibadahnya seperti itu. Tidak menutup kemungkinan juga banyak anak-anak muda yang menangis di malam hari. Ruhbanu fil laili wa fursanun fil nahar. Sebutkan dalam kitab ruhbanun fil laili wa fursanun fil nahar. Ini ada seorang penulis menjelaskan tentang bagaimana para sahabat Rasulullah SAW diibaratkan seperti rahib. Bukan rahib pendeta di sini, tidak. Jadi mereka di malam hari menangis, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan siang hari membagikan penuang kuda yang gagah berani, yang garang di medan jihad. Karena di zaman Rasulullah SAW kehidupannya dipenuhi dengan jihad itu ya. Bayangkan ketika di Madinah 10 tahun Rasulullah berjihad berapa kali? Berapa kali Pak? Hah? Lo gimana kajiannya setiap hari Selasa? Setiap hari Selasa kan ada Sirah Nabawiyah, Ustaz Muhammad Saleh dari yang menjelaskan berapa kali Rasulullah kurang lebih 59 kali ya.
Ada yang mengatakan 60, ada yang mengatakan lebih daripada itu. Tinggal dibagi saja. 60 bagi 10. Itu pun tahun kedua, 8 tahun lah. Dibagi 8 berapa? 60 bagi 8 berapa? Itu bisa dihitung. Berapa bulan sekali Rasulullah SAW perang. Ini sekali lagi para sahabat-sahabat itu adalah diibaratkan penunggang kuda yang gagah berani, tapi di malam hari menangis menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita merindukan yang seperti itu. Kita merindukan kaum muslimin, khususnya para pemuda, para pemuda-pemuda ini supaya tidak bergelimang dalam kemaksiatan. Kalau para pemudanya sudah seperti itu ya, itu bisa menggetarkan dunia ya. Karena Rasulullah bersabda, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat. Salah satunya adalah asyad alladhi nash'at fi ibadatillah, pemuda yang senantiasa tumbuh dalam ketaatan. Kemudian pemuda yang senantiasa qalbuhu mu'allaqun bil masjid, senantiasa hatinya terpaut dengan masjid. Kalau pemudanya baik, idza saluha syabab saluhatil bilad. Kalau pemudanya baik, negara itu akan jadi baik. Kalau pemudanya rusak semuanya. Baik, ikhwatal iman, kita kembali kepada hadis. Zaid bin Thabit adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penulis wahyu. Pada saat Rasulullah SAW sudah wafat, digantikan oleh kepemimpinannya digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu terjadi harbur riddah, perang menghadapi orang-orang yang murtad. Yang murtad, yang enggak mau bayar zakat, diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga Umar mengatakan, ya Abu Bakar, apakah engkau akan memerangi orang yang bersyahadatain? Ya. Siapa yang membedakan kewajiban zakat dengan salat, uqatiluhum walau wahdi. Siapa yang membedakan antara kewajiban membayar zakat dan kewajiban salat, dia salat tapi enggak mau bayar zakat, saya akan perangi dia. Sekalipun sendiri saya menghadapi. Wallahi kan, ayun taqasu hadad din wa ana baina adhuhum. Apakah mereka berani mengurangi agama ini sedangkan saya masih hidup pun? Itu Abu Bakar As-Siddiq. Ini menjelaskan tentang asyaja'ah, keberanian Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga Umar mengatakan sami'na wa ata'na. Umar mengatakan sami'na wa ata'na. Umar prihatin melihat keadaan kaum muslimin yang ikut berperang, para qiyadah, para pemimpin-pemimpin ikut perang, para khufadzul Quran, para penghafal Al-Quran ikut perang, sehingga para penghafal Al-Quran ini banyak yang gugur di medan juang, banyak yang syahid. Umar mengatakan, ya Abu Bakar, bagaimana kalau kita kumpulkan Al-Quran yang terserak-serak itu? Kan ada di mana-mana dia. Artinya disimpan oleh para sahabat dalam pelepah kurma tulis. Kemudian Abu Bakar mengatakan, bagaimana engkau mengusulkan seperti itu? Rasulullah tidak pernah menyuruh. Rasulullah tidak pernah menyuruh. Kemudian Umar mengatakan, wallahi la hada la khair, inilah satu kebaikan. Inilah satu kebaikan. Saya sangat prihatin kalau sekiranya para penghafal Al-Quran semuanya meninggal dunia, Quran tidak ada satupun yang nanti bisa menyampaikan kepada yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan pada Abu Bakar As-Siddiq dan dia menerima. Umar datang kepada Zaid. Ya Zaid, engkau inilah penulis wahyu. Kita ini punya rencana untuk mengumpulkan Al-Quran. Engkau adalah orang yang sangat diharapkan sekali. Apa kata Zaid? Wallahi ya Umar, ini sesuatu yang baru. Tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Kalau sekiranya engkau perintahkan aku memerintahkan gunung, aku pindahkan gunung itu. Daripada melakukan pekerjaan yang tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah. Kemudian Umar menjelaskan, fahadalah khair, ini adalah satu pekerjaan yang baik.
Kalau para penghafal Quran mati semuanya, tidak ada yang tinggal, tidak ada yang mengajarkan Al-Quran ini kepada yang lain. Kemudian Zaid pun tasarraha sadr Zaid pun menerima usulan Umar bin Khattab. Hasilnya adalah sampai saat sekarang ini kaum muslimin di seluruh dunia itu masih bisa menikmati Al-Quran. Ini adalah sebagai salah satu dari tafsir firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Surat Al-Hijr ayat 9. Surat Hijr ayat 9. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran ini fi sudurin nas. Penjagaannya secara pribadi Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran ini dengan banyaknya para penghafal Al-Quranul Karim. Di mana-mana ada ma'had. Jadi ma'had tahfidz Al-Quranul Karim. Di mana-mana didirikan ma'had tahfidz Al-Quranul Karim, banyak para penghafal Al-Quran. Bahkan ada yang usianya masih dini sudah hafal Al-Quran, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, itu sudah menghafal Al-Quranul Karim. Inilah salah satu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Quran. Sehingga Zaid ini mulailah mengumpulkan dan menulis Al-Quran ini. Itulah Zaid, sekilas tentang Zaid bin Thabit. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Uhudin. Zaid ini cerita bahwa Nabi beserta para sahabatnya keluar ke Bukit Uhud. Untuk apa Rasulullah ke Bukit Uhud? Untuk apa, Pak? Rasulullah ke Bukit Uhud itu untuk apa? Mau perang ya? Perang kedua dalam Islam. Karena perang pertama adalah perang Badar. Kaum musyrikin kalah total pada saat itu. Jumlahnya yang 1000 orang, mati 70 orang, ditawan 70 orang. Kaum muslimin jumlahnya 314 orang, yang meninggal 14 orang. Dia mengatakan, tunggu, tahun depan aku akan datang lagi, katanya. Kaum musyrikin ini belum puas dengan perang itu, sehingga tahun depan mereka datang menantang lagi. Rasulullah SAW ya bermusyawarah dengan para sahabat-sahabatnya. Keputusannya bahwa kita hadapi mereka di Bukit Uhud, kita hadang mereka di sana. Oh, betul. Jadi Rasulullah SAW pada saat itu beserta pasukannya ada sekitar 1000 orang. Sekitar 1000 orang mulailah berjalan ke Bukit Uhud. Disebutkan dalam hadis, Jabal Uhud min jibalil jannah. Ya. Bukit Uhud itu adalah merupakan salah satu bukit-bukit yang ada di surga. Rasulullah SAW ketika berada di atas Bukit Uhud, bukit itu berguncang ya. Irtajabatil Uhud, bergoncang Bukit Uhud. Rasulullah mengatakan, uskun ya Uhud, tenang wahai Uhud. Fa inna ala zahrik, sesungguhnya yang ada di atasmu sekarang ini adalah umarani wa syahidan. Umarani wa syahidan. Apa maksudnya? Karena yang ada di atasmu ini sekarang adalah 2 Umar, yaitu Abu Bakar dan Umar. Jadi orang Arab biasa menyebutkan seperti Qomaron, 2 bulan. Maksudnya adalah 2 bulan. Maksudnya matahari dan bulan. Qomaron kali Umaron, 2 Umar. Maksudnya adalah Abu Bakar dan Umar. Wasyahidani, dan 2 orang syahid. Siapa? Siapa? 2 orang Umar, Abu Bakar dan Umar, dan 2 orang syahid, Utsman dan Ali.
Jadi sahabat-sahabat ini ada yang dikabarkan akan syahid nanti ketika masih hidup, dan mereka dikabarkan masuk surga. Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga. Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Utsman itu di surga, tapi dia nanti kena bala, artinya kena ujian, ditikam. Ali fil jannah, Ali juga di surga. Ali juga ditikam juga dia. Nah, kemudian kekhawatiran dari Muawiyah bin Abi Sufyan sehingga dia punya ide untuk membuat pengawalan. Mulai saat itulah pemimpin khalifah dikawal demi keamanan, keselamatan. Ada pengawalan terhadap khalifah. Jadi mulai pada saat Muawiyah bin Abi Sufyan, demi keamanan. Sehingga pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan disebut sebagai Amul Jamaah. Amul Jamaah. Tahun Jamaah. Pada saat itulah kaum muslimin hidup di bawah satu pemimpin, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini berikan penjelasan kepada para guru-guru sejarah ya, sejarah Islam, SKI, sejarah kebudayaan Islam, supaya memahami sejarah bahwa selama ini kan diisukan di dalam buku-buku itu bahwa Ali dan Muawiyah ini gontok-gontokan ya, perebutan menjadi, Masya Allah, ini satu yang keliru. Tolong nanti para guru-guru sejarah, para dosen, para murabbi, muallim, musyrik yang mendengarkan radio pada saat ini membaca buku, judulnya adalah Fitnatul Kubra. Fitnah Kubra, yang dalam judul aslinya dalam bahasa Arabnya adalah Mawaqifus Sahabah Minal Fitan. Sudah ada terjemahannya, itu Fitnatul Kubra, cuma satu jilid. Ini untuk meluruskan sejarah yang terjadi dulu ya, khususnya adalah para sahabat-sahabat Rasulullah. Saya ulangi lagi, bukunya adalah Fitnatul Kubra, yang ditulis oleh atau diterjemahkan oleh Al-Ustaz Dr. Daud Rashid CS. Banyak yang menerjemahkan buku itu. Nanti tolong dicari bukunya dan tolong dibaca. Jadi sehingga betul-betul ketika kita menyampaikan pengetahuan kepada murid-murid kita, itu adalah benar. Jadi tidak benar bahwa antara Ali dengan Muawiyah terjadi perebutan kekuasaan. Tidak, sama sekali tidak. Kedua-duanya adalah min ahli jannah, kedua-duanya adalah ahli surga, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita belum masuk kepada hadis. Jadi Rasulullah mengatakan pada saat beliau berada di atas bukit Uhud, Rasulullah mengatakan, "Uskun, tenang wahai Uhud." Karena sungguhnya di atasmu ini ada Abu Bakar dan Umar, demikian juga Utsman dan Ali. Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan dengan 1000 orang pasukan. Sudah hampir mendekati Uhud di Bani Harisah. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah haji atau umrah, kita ketika ziarah di Madinah, mobil kita suruh pelan-pelan sejenaknya. Kita akan di mana mereka-mereka itu membelot. Di mana mereka-mereka ini yang 300 orang ini. Ini kan menceritakan tentang 300 orang yang fawaja'an nasun mimman kana ma'ahu. Jadi yang berserta Rasulullah SAW yang jumlahnya 1000 orang ini 300 orang membelot. Fakana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam fihim firqataini. Dijelaskan dalam Sahih Muslim ini bahwa sahabat Rasulullah pada saat itu terpecah menjadi 2. Faqala ba'duhum naqtuluhum. Jadi maksudnya pecah menjadi 2 di sini ini ketika menghadapi bagaimana sih kita ini menyikapi orang-orang munafik itu. Ini kan sudah membelot ya. Ini sudah membelot secara garis besar bahwa mereka itu dibagi 2. Tetapi sahabat Rasul lagi menghadapi mereka-mereka ini
terbagi menjadi dua. Mereka mengatakan naqtuluhum, kita bunuh mereka itu. Yang berapa orang? Yang 100 orang. Wa qabalu ba'duhum la. Yang lain mengatakan jangan. Fanazalat fama lakum fil munafiqina fi'ataini. Ini sebab turunnya ayat ini. Kenapa sih kalian harus berbeda menghadapi orang-orang munafik itu? Ini jawaban terhadap ayat yang kita bahas ini. Saudara Imam rahimani wa rahimakumullah. Jadi sudah jelas bahwa yang dimasukkan oleh ayat ini bahwa ketika orang-orang munafik itu kembali ke Madinah, para sahabat Rasulullah pun ada terbagi menjadi dua di dalam menyikapi mereka ini. Ada yang mengatakan kita bunuh saja mereka ini. Kemudian yang lain mengatakan jangan. Apakah dibunuh oleh Rasulullah SAW? Rasulullah tidak membunuh mereka. Hatta la yuqal inna Muhammadan qatala ashabahu. Supaya nanti tidak dikatakan di kemudian hari Muhammad membunuh para sahabat-sahabatnya. Biar Allah Subhanahu wa taala yang menghakimi mereka itu. Ini mereka yang sudah jelas-jelas kemunafikannya. Rasulullah pun tidak membunuh mereka. Biar Allah yang menghakimi mereka nanti. Ikhwatal Imam rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini pertemuan pada pagi hari ini kita menjelaskan tentang sebab turunnya ayat ini. Jadi sekali lagi, sebab turunnya ayat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Zaid bin Thabit yang menjelaskan tentang perjalanan Rasulullah atau keluarnya Rasulullah pada perang Uhud. Kemudian ada yang membelot, yaitu orang-orang munafik dan para sahabat Rasulullah. Dalam menanggapi mereka ini ada dua kelompok, dua pendapat. Ada yang mengatakan kita bunuh, ada yang mengatakan tidak dibunuh. Tapi Rasulullah SAW sebagai Nabi yang Nabiur Rahmah, itu rahmatan lil alamin, itu membiarkan mereka itu. Lebih lanjut lagi ini insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ashkurukum ala husni istimamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.